Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah berada di 10 terakhir pelaksanaan puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Rasulullah mengingatkan kita agar lebih fokus, lebih bersungguh-sungguh, terutama di 10 yang terakhir. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kamu di 10 terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Apa yang ditunggu sebenarnya? Ramadan menjadi berbeda dengan bulan lain, menjadi istimewa hanya karena 2 hal. Pertama, di bulan ini Allah pilih sebagai tempat diturunkannya Al-Quranul Karim. Nuzul Quran sudah kita lewati. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Setelah nuzul Quran, bonus kedua terbesar di bulan Ramadan adalah bonus khairum min alfisah. Ada 1 malam yang bobotnya khairum min alfisah, lebih baik, lebih bagus, lebih besar dari ibadah siang malam selama 83 tahun. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini berapa orang yang sudah berusia 83 tahun? Berapa orang yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih tegap ketika usia 83 tahun? Agak sulit mencari jemaah masjid di atas usia 83 tahun yang sehat, yang kuat, yang masih tegap. Rata-rata kalau sudah melewati usia 60, penyakit pun sudah banyak. Asam urat sudah datang, mah sudah sering kambuh, asam lambung sudah akut. Kita kalau melihat usia Rasulullah, batas kita itu tidak akan panjang, bonus kita itu tidak akan banyak. Kalau kita tidak mendapatkan malam-malam keberkahan yang berupa Lailatul Qadar itu, akan sulit untuk bisa mendekati kualitas ibadah orang-orang terdahulu. Coba kita hitung-hitung. Nabi Adam itu 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Umat-umat setelah itu ya berkisar-kisar segitu, 700, 600,
500 tahun. Kalau mereka umat terdahulu dikasih umur, contoh saja dulu, 600 tahun, 200 tahun mereka berbuat maksiat, 200 tahun maksiat mungkaratnya merajalela. Tahu-tahu mereka insaf, mereka taubat, mereka kembali ke jalan yang benar. Insaf mereka, taubat mereka ke jalan yang benar, mereka punya waktu 400 tahun lagi untuk ibadah. Kira-kira imbang tak dengan usia kita? Kita kadang dikasih jatah taruhlah 60 tahun, 40 tahun ke bawah masih compang-camping, baru akan beribadah 20 tahun terakhir. Mana yang banyak? Maksiatnya apa kebaikannya? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat. Diberikanlah bonus kepada kaum muslimin itu. Satu malam di antara Ramadan khairum min alfisah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita dapatkan satu kali saja, umur kita sudah akan bertambah dengan nilai umur ibadah. Jangan-jangan tahun ini tahun terakhir kita bertemu Ramadan. Oleh karena itu, lebih fokuslah kita di 10 terakhir kata Rasul, terutama pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi jangan pakai ilmu ngincer. Kenapa ke masjid sekarang? Sekarang kan malam ganjil, iktikaf. Besok malam perai dia, tak datang lagi. Begitu siap berbuka, tidur pulas, kekenyangan. Malam 23 datang lagi ke masjid. Ditanya sama temannya, kemarin malam kenapa tidak datang? Kan bukan malam ganjil, tak turun Lailatul Qadar. Malam ini turun lagi Lailatul Qadar. Kalau seperti itu cara beribadah, yang dapat bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu dapat. Ngincer-ngincer. Aisyah, kalau datang malam Lailatul Qadar, tahu enggak kamu apa doamu? Apa yang kamu baca, tahu enggak? Enggak ya Rasul. Enggak tahu kamu apa doamu? Enggak. Enggak dapat kamu apa yang kamu baca? Belum. Aisyah, bacakanlah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa bukan berkaitan dengan jabatan, bukan berkaitan dengan perolehan suara, bukan berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan fasilitas di rumah tangga. Ini dah doa yang berkaitan dengan kelapangan hati. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa, dan sangat mencintai kemaafan. Fa'fu anni, karena itu ya Allah, maafkanlah aku. Maka malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, kuncinya sebenarnya adalah kemampuan kita untuk berlapang dada, sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Tuhibbul afwa, Engkau ya Allah sangat mencintai kemaafan. Kalau ku maafkan si anu, ku hapus kesalahan si anu, ku lupakan perbuatan buruk si anu, ku hilangkan perbuatan mereka yang selama ini, ku ikhlas, ku lapang dada, aku maafkan mereka semua ya Allah. Aku mohon padamu, maafkan pula lah aku. Itu aja kuncinya sebenarnya. Maka kalau kita ingin lapang, lapangkanlah orang lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kalau kita ingin ditolong dari kesulitan, tolonglah orang lain. Kalau kita ingin dihapus kesalahan kita, dimaafkan perbuatan buruk dan seluruh perbuatan jelek kita selama ini, satu aja kuncinya, maafkan dulu orang lain.
Hari ini sudah di 10 terakhir. Pertanyaannya, sudah berapa orang yang mampu kita maafkan kesalahan orang lain? Sudah berapa banyak kita bisa menghapus perbuatan buruk orang lain? Puasanya 30 hari, hatam Quran 30 juz, tarawih witirnya tiap malam berjamaah di masjid, tahajudnya tidak pernah tinggal satu malam pun, sedekahnya mengalir terus, hatinya busuk. Apa kira-kira? Nyambung tidak? Maka kalau ini bulan suci, turunnya kalam yang suci Al-Quran, mulailah mensucikan hati. Pak Ibu yang mau berangkat ke tanah suci, di tanah suci itu banyak yang serba cash. Niat jahat dapat balas. Di tanah suci resikonya banyak yang tidak menunggu kredit, langsung. Oleh karena itu, kalau ini bulan suci, turunnya kalam yang suci, bisa tidak kita mensucikan hati terlebih dahulu? Maka orang yang bisa Idul Fitri kembali kepada fitrah itu adalah orang yang hilang dendamnya, orang yang hilang sakit hatinya, orang yang hilang bencinya. Tidak perlu orang bersalaman, tidak perlu orang minta maaf. Pertanyaannya, berapa banyak yang sudah bisa kita maafkan orang lain? Dalam Quran tidak ada perintah menyuruh orang minta maaf. Perintah yang banyak adalah pakpu waspah, maafkan orang lain dan berlapang dadalah. Kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, hapuslah kesalahan orang yang telah diperbuat kepada diri kita. Jangan berniat banyak untuk membalas. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.